Dan apa ya, dengan karakter itu, dengan karakter kuat itu, eh dia harapkan tuh berdagang. Ada hubungan dagang yang bisa dilakukan. 什么？哦，你的心像我的心啊。你有写吗？ Enggak. 我不要， Mau temenan, mau ikut? 我不要，我不可以。 Enggak. Kenapa? Ada suara apa? Jadi kan gue bilang sama Michelle, Cel, tadi gue lihat ada cewek suruh gini. Gue bilang, lu lihat bener gak? Iya. Terus gue denger, ya ada, tapi menjauh gitu suaranya. Ada kamar mandi ya? Ada kamar mandi ya? Ini apaan ya? Oh, itu dengan kau sekarang? Hah? Ini apa? Ada hiasan. Ada yang teriak. Mana dalamnya? Ada dalamnya? Kosong itu tong. Mana? Oke. Lampu deh lampunya. Itu ada orangnya? Ada lagi suara. Lu denger gak? Cel. Apa? We will go now. Ni知道我不懂汉字，我可以讲中文，但是我不懂汉字。山是吗？你叫什么名字？可以告诉我吗？你是什么？你叫什么名字？我叫任林。任林，你的名字是任林。任林，你的名字是任林。你住在哪里？是在那边吗？是印尼人害你的吗？还是外国人？他们是在你们？可以讲印尼话吗？一点可以讲吗？不会讲啊。你是在那边叫我的吗？你要告诉我什么？啊？apa? Nungguin.
guys, welcome to Scary Night with Michelle Amanda. Di episode kali ini, seperti biasa, gue bareng Koko Ramadan. dan bintang tamu kita. Lagi Marsi, asik. Buka dulu dong maskernya, udah sehat nih sih mau di sini. Nah sekarang kita lagi ada di daerah Kota. kota tua. Jadi kita lagi mau penelusuran ke salah satu bangunan yang sudah lama tidak terisi dan katanya tuh angker. Ya nggak sih, bener nggak sih tuh? Marsi? Katanya, kan baru katanya. Oke, seperti biasa sebelum mulai acara, Kak Ramadan pasti harus membukain mata batin kita semua seperti Dan tadi udah. tadi udah. Oke, kita udah bukain mata batinnya. Dan Dan- sekarang kita tertuju sama satu tempat yang di sini kan bangunan semua unik-unik ya. Iya. Tapi ada satu tempat yang memang ini lebih eye catching dari segi warna dan juga penunggunya. Dan Ya. juga sejarahnya kali ya. Oke. Nah, Sekarang tempatnya mau kita- disebutin nggak? Nanti. Nanti Oke. surprise. Makanya ikutin terus sampai habis, jangan di skip videonya. Lu ngeliat ini nggak sih kayak ini di balik pagar putih ini kayak mereka tuh kayak lagi pada Pada nungguin kayak ngeliatin kita. gini nih. Kayak penonton semua di dalam. Seolah-olah seperti itu ya kalau menurut gue. Kayak pada ngeliatin keluar. Mungkin menarik, Mbak Misha harus lihat di sebelah aja tuh. Kita jalan aja ke sini. Bangunannya ini memang udah kayak zaman-zaman masih era penjajahan Belanda. Dan ini memang terkenal kampung Chinese ya, kampung lah, Kampung Chinese. masih. Kayaknya feeling gue ini dulu rumah sakit ya, atau entah rumah sakit atau tempat rumah sakit jiwa. Iya, aku baru mau ngomong itu tadi. Sempat dulu dijadiin rumah sakit jiwa sementara sebetulnya. Karena sebetulnya banyaknya tekanan dan juga apa ya bisa dibilang orang pribumi yang begitu tertekan sama Jadinya depresi. Penjajahan. kolonial, akhirnya depresi dan Ini kebanyakan, dan ini salah satu tempat tempat mereka menampung Ya. yang depresi-depresi. Jadi lebih kayak mes untuk orang mental kali Iya. ya. Karena yang gue lihat itu perawatannya nggak proper. betul, Yang, Di borgol, ada yang di lantai. disiksa, ya kan? Ada yang nge-shot. ada kalau oke Marsi sendiri lo ada yang menarik perhatian lo belum sejauh ini apa udah Ada. oh sendiri Ya, Karena ini kaki gue. Ini kan jari kaki. Ini kayak ketekan. oke Jangan kaki. Au. Au. jadi memang Dilipat kita kali ini Mbak Michelle diginiin, ini ya digini nih, diginiin, ditekuk dia kayak dibuka mata batinnya memang Enggak, lebih sensitif. Lu tekuk kayak gini. sensitivitasnya cukup tinggi karena Udah. memang dia pun punya bakat ke arah Udah belum? seperti ini. Kayaknya mendingan kita ke tempat yang mau kita langsung tuju ke- soalnya Pada ngamuk. Udah. ini lebih Ganas-ganas ya. ya. Liar ya. Adaan juga. Masih boleh masuk nggak sih? Masuk mah nggak boleh, paling di depan doang. Bukan dibuka untuk pembuka. Enggak. Oh, bukannya katanya buka dari jam 8 sampai jam 10. Enggak. Sekarang udah selfie-nya di depan doang. Oh bukan yang berkata masih bisa masuk Pak? Enggak bisa. Ya, yang bisa masuk di gedung apa? Di gedung ini paling gedung putih. Gedung putih ini bisa masuk. Sekarang nggak bisa masuk. Kalau sekarang coba ada security. Ya. Paling di luar-luar yang di dalam. Ini bisa di dalam. Ini bisa di dalam. Mau serem banget tuh. Serem banget. Tapi boleh masuk. Boleh. Serem kenapa, Pak? Iya. Bapak pernah digangguin? Enggak sih, cuman yang bangunan tua. Zaman nenek kita hidup aja ini udah ada. Ini yang di sini mah nggak welcome, nggak bisa. Berat. Ya kecuali kita nggak, Ada yang jaga. kecuali kita cuman sampai satu lantai aja sih, ke atasnya nggak boleh. Kemana? Ini. Iya, cuma Jadi cuman bawah maksimal Paling lantai satu. dua doang. Iya nggak boleh kan, soalnya yang lain nggak boleh. Ini udah ngomong soalnya, udah wanti-wanti nggak boleh.
aja. Kalau nggak welcome daripada Oke, Mbak Michelle, jadi sekarang kita ada di satu bangunan tua dan Gedung Putih ya namanya, bangunan tua Gedung Putih yang ada di Kota Tua. Dan kebetulan tadi Kokoh, apa yang Kokoh rasain? Kokoh ngeliat apa? Ya, tadinya sih kita berencana buat apa namanya, buat masuk ke sini untuk penelusuran. Tapi dari awal ujung sebelah sana tadi mereka udah nggak welcome. Bahkan kayak ada satu ancaman bahwa kalau kita Tetap nekat maksa untuk masuk. masuk, ya kayak Ada korban. ya udah ya lihat aja. siap nggak gitu loh dengan akibatnya. Dan ini energinya gede banget. Kalau Mbak Michelle mau lihat, ini bangunannya bener-bener era kolonial. Dia begitu megah dengan apa ya, ciri arsitektur kolonial khas berwarna putih. Tapi kayaknya berat. Berat, kita nggak bisa maksa soalnya. Jadi mungkin kita paling cuma bisa dari luar atau kita ke Marsi ngeliat apa Marsi? Coba ceritain ke Mbak Michelle, Marsi kenapa sampai sepanik itu? Itu dari jendela yang kebuka tuh. Gue merinding, woi. Iya loh, aku Lu lihat cewek gak? Iya perempuan. Ini misalnya ini jendelanya ada gini. iya. Benar? Ujet. Jangan. Iya perempuan. Nengok. Masih berdiri kok. Masih ngeliatin aja dari tadi. Dia lagi gini nih. Bro, kita nggak taruh ini ya, dadah ya. Dia kayak lagi gini. Ini nggak mau pindah. Eh, kita pindah aja. Ayo. Ini sih Ini sih, masih buka. ada hostel di sini. Hostel. Oh, siapa yang mau tidur di situ? Jadi Kayak Ada yang berani nggak tidur di sini? nggak, justru gua Berani, tuh nggak berani, backpacker. gua fokus sama satu tempat yang di sebelahnya tuh. Coba lihat kan, yang Iya. bekas kebakar. Yes. Nah, oke. Ini kan bangunan terhimpit ya, jadi kita bisa lihat perbedaannya antara bangunan yang satu dengan yang sebelah yang kuningnya kan ya. Nah, Kenapa dibiarkan itu terus begini? iya, itu jadi pertanyaan. Jadi kan kalau Mbak Michelle bisa lihat nih, sebelahnya ini kan bagus bangunan museum, Bank Mandiri, sebelahnya hostel. Tapi harusnya diperbaiki kan bisa gitu, kenapa dibiarkan? Ini bekas kebakaran nggak sih? PTKA ini. Kalimas. PT Kalimas. PT, tapi gedungnya nggak kayak PT ya. Makanya. Coba kita Google. Coba deh, mau ke sana nggak, Kak? Ada pintunya itu kayaknya bisa dibuka gitu, yang nggak digembok. Oke, Mbak Michelle, sekarang kita lagi ada di satu bangunan tua ya, kok masih yang sebenarnya kalau misalnya kalian cuma sekedar lewat doang, ini ada di daerah Kota Tua, kalian nggak akan ngeh sama bangunan ini. Kenapa? Karena dia tuh diapit sama dua bangunan yang masih bagus-bagus bentuknya, benar nggak sih? Iya. Yes. Dan lebih gede. Nah, dan memang bangunan ini dari ukurannya pun memang dia tidak terlalu besar dibanding bangunan yang di sebelah kiri dan kanannya. Selain itu juga memang ini udah bangunan bekas kebakaran sepertinya ya. Yes. Mbak Michelle boleh lihat di belakang. Kalau kalian berdekatan dari sini juga masih ada bekas tulisan PT Kalimas. PT Kalimas. Nah, kita tadi juga udah cari ya di artikel kemudian ada PT Kalimas. Dan dulunya ini bangunan bekas kebakaran. Cuman yang jadi pertanyaan gue nih Marsi, kok kenapa bangunan ini dibiarkan seperti ini, tidak diperbaiki, tidak apa-apa. Dan ini unik ya, kalian boleh lihat unik loh kok. Besar. Ini tuh cuma sempit gitu. Oke. Sebetulnya sebelum PT Kalimas itu bangunan ini lebih tepatnya dipakai untuk
menyimpan tahanan. Tahanan yang mungkin di dalam ini bisa menampung sekitar 200 orang dengan kapasitas tempat yang begini sempit. Tahanan itu berjubel, saling injak, saling rebutan oksigen. Ya nggak sih? Ya. Ya nggak? Oh. Saling Kayak sarden. jadi Ini zaman dulu banget. iya zaman betul dulu. betul. Ini Jadi masih sebelum ini jadi PT bayangin aslinya. gedung yang memanjang ke belakang ini Penjara. betul. Jadi orang tuh berebut untuk dapetin oksigen melalui celah-celah ini. Nah, Tahanan-tahanannya keluar. dan kebayang nggak untuk posisi para tahanan yang lebih dalam daripada si ventilasi ini itu udah Mati sesak kali ya. ya. Oke. Jadi di sini itu tempat si penjaga itu berdiri, tahanan itu masukin kunci, dimasukin dikunci, dimasukin dikunci. Begitu terus. Dan kalau coba kalau diperhatiin gitu ya, tahanan di sini itu unik. Kenapa unik? Karena mereka bukan para tahanan yang ditangkap karena mencuri, bukan. Tapi lebih ke Memberontak. Ya, apa sih? Protes. iya, Enggak, aku ngeliatnya bukan ngelakuin kriminal justru. Iya, bukan nggak kriminal. Ini penjahat-penjahat. penjahat-penjahat intelektual. Jadi kayak mungkin yang suka demo, Ya itu memberontak, kayak pengen ngelawan pemerintah. Aktivis-aktivis. aktivis. Biasanya. Soalnya yang gua lihat tuh dari tadi memang secara usia mereka memang seusia mahasiswa. 20-an lah. Orang-orang yang Masih bener-bener berintelektual, Iya. smart, pintar. Dan Dan penjajah takutnya mereka tuh jadi provokator kayaknya deh, ngerti gak kok? Yang jadi menginiin, jadi dimasuk-masukin nih kepala-kepalanya, gembong-gembongnya berkata gitu. kalau di atas ini persis sih, ini ada satu mahasiswa yang mungkin ini dari orang mana ya? Dia kayak mengeluarkan tangan, dia ingin menceritakan sesuatu. Siapa yang mau dijadikan media? Masih aja. Masih? Oh, Jo, Jo. Karena ini sosoknya cowok kayaknya. Iya cowok. Tapi ini itu kan Anjir, gue jadi begini nih tadi. Ini energinya ngeri. tunggu. Oke. Tuh. Enggak. Kok aman kok? Aman? Aman nggak? Aman gak nih? Aman. Ini aku dulu kok sebelum dia masuk. Lu ituin dia dulu biar gak kenapa-napa. Oke. Oke, cerita sih ya, tolong. Ini soalnya dia mau menceritakan sesuatu. Ya. Kamu siapa namanya? Simon. Maaf sebelumnya, apakah ada yang kita mengganggu? Ada yang ingin Simon ceritakan? Apa itu? Jika kami boleh tahu. Pemerintah ini. Ya, pemerintah ini Tidak. Pemerintah ini tidak adil. Kenapa? Mengapa menurut Simon tidak adil? Kami berusaha melawan semua Kami berusaha melawan semua. penjajah di sini. Oke. Kenapa kamu tidak dibela kami? Kenapa? Gimana? Kenapa kami tidak dibela? Dibela oleh pemerintah apa atau siapa sih? Pemerintah. Jadi Simon tahu nggak alasan Simon dimasukin ke penjara ini karena apa? Karena kita ingin berontak. Oh, oke. Indonesia mau maju. Betul? Ya. Simon berasal dari mana? Kayaknya bukan dari Jakarta ya? Saya dari timur. Timur ya? Hmm. Orang Timur? Ambon. Oke. Kalau boleh kami tahu bagaimana gedung ini bisa terbakar dan apakah pada saat bangunan ini terbakar Anda ada di situ? Ya. Oh ya. Kebakaran atau Dibakar. Oh.
Ada berapa orang yang Simon tahu di dalam? Kurang lebih 300 200. 300, 200. Terlalu banyak. Dia bisa Tidur pun nggak bisa dong berarti ya, terlentang ya Tuhan. Kami mati terbakar. Ada yang ingin Simon sampaikan nggak nih? Kira-kira? Kalian semua Ya, pelihara negara ini. ya. Lawan. Yuk. Kerasa. Iya. Dia pergi sendiri ya? Kok lu nggak narik gue? Dia yang ketarik. Tapi dia baik sih. Terus kok gue bisa keluar sendiri? Simonnya baik memang. Semuanya yang Simonnya mau keluar. Ayo cabut. apa? Tadi kan gua kaki gua udah Kok nggak enak kan? Berat banget makanya kaki gua tuh sebelah begini. Tapi Lu nahan kan? Nahan. Tapi tiba-tiba ada satu tarikan yang sampai gua Jujur, dari kita syuting beberapa episode, baru momen seperti ini baru pertama kali gue ngeliat Ko Ramadan yang ketarik. Dan memang tadi Marsi pun sosok itu keluar bukan karena bantuan Koko, memang sosok tadi si Simon tadi yang mengeluarkan diri, dan Koko mental, berarti energinya luar biasa. besar memang. Karena gue juga sempat ketarik dikit, cuman gue gini lagi. Ternyata di situ dengan Benar. jumlah korban yang segitu banyak, di situ di situ ada satu buah istana gaib sebesar itu, tapi itu kan kalau dari bangunan doang ya, tapi energinya begitu besar. Iya. Nah, pada saat gua tadi lagi fokus sama lu, Ci, itu tadi Lu ketarik ke istana gaib itu kayaknya. iya, makanya gua sampai Mental. Tapi ini gue nggak apa-apa kan, karena gue ini ya jujur gue nggak pernah yang namanya sadar sebelum dikeluarin. Tapi kayak tiba-tiba nggak gue denger boom, langsung Iya. gue karena siapa Simon ya? Simon. Simon sendiri itu Oh, dia tuh Dia gue yang- ngerasa baik sih. dia Maksudnya, baik, jadi sehingga kayak pada saat di situ ada portal yang terbuka dan si portal itu mau nutup lagi, dia langsung menjaga. gitu, jadi sep, gitu. Oh, jadi dia iya, oke. itu badannya semua luka bakar. Oke, jadi untuk bangunan pertama yang kita kulik, kita sudah dapat ceritanya ya, Mbak Michelle ya, bahwa PT Kalimas itu yang sudah gedung bangunan yang terbakar yang tidak terlalu Lewat. menarik perhatian kalian mungkin kalau misalnya lewat, ternyata dulu sebuah penjara yang menahan para tahanannya itu bukan tahanan kriminal, melainkan mereka yang aktivis atau pemberontak. Berarti tahanan politik. Tahanan politik, pemberontak. Oke, kita akan pindah tempat. Nah, pindah tempat, apa nih tempat yang menarik buat lo dan buat Marsi? Langsung aja. Let's go. Oke, let's go. Oke, Mbak Michelle, sekarang kita udah ada di bangunan berikutnya ya kok ya. Setelah kita tadi sudah mengulik kisah di balik gedung PT Kalimas, sekarang di belakang kita ini ada satu gedung bangunannya kok yang memang sudah banyak terdengar di telinga masyarakat, mungkin banyak artikelnya kalau ini angker. Di belakang kita ini ada toko merah yang ada di Kota Tua. Ya. Nah, Koko dan Marsi sendiri nih, apa yang dirasain sekarang? Kalau Koko? Oke. Karena ini bangunan berdiri sejak zaman kolonial, tepatnya VOC. Kayaknya Marsi nih yang mau cerita tentang apa sih awalnya gedung ini, kemudian berubah fungsi jadi apa, kemudian berubah jadi apa lagi, coba. Marsi? Cuma awalnya tempat tinggal gubernur Oke sih. Belanda. Terus berpindah-pindah tangan tuh, tetap sama orang-orang Belanda. Akhirnya dibeli lah sama pengusaha Cina, dijadiin hotel. Hotel ya. Kemudian Terus panjangnya itu ternyata waktu itu pembantaian umat Chinese Tionghoa. Tionghoa. Oke, Jadi jadi yang cewek-cewek tuh diambil nih semua dari, di sini kan Chinese semua dulu katanya, daerah perdagangan.
diambil anak-anak perempuannya, di lock di sini, ya dilecehkan, dibunuh, diperkosa. Kemarin juga kan kita kan sempet nih survei Survei ya. Gue nambahin dikit. Gue berdiri di sini. Sini. Terus gue berdiri di sini. Gue denger ada lonceng. Tahu nggak lonceng Cina yang cuman logam doang? Lonceng Cina logam doang gitu. Dibungin di sini gue. Tapi nggak ada orang. Gitu. Sosoknya sih kakek-kakek ya. Iya. Bapak-bapak lah agak pendek. Hongkong ya, karena orang Tionghoa. Sebentar. Jadi kalau dulu ada yang namanya ini kemarin masuk lagi nih. Yang kemarin masuk lagi. Mau去哪儿？人灵？你是人灵吗？人灵，你认识我吗？昨天我跟你说话的。人灵，你干嘛？你的孩子，你找你的孩子吗？你的宝贝吗？是啊，你找你的宝贝。你的宝贝在哪？在哪里？Jadi gini. Apa? Renling namanya. Dia orang Chinese asli. Anaknya itu diambil sama orang Belanda. Oke. Diambil sama orang Belanda. 你知道你这宝宝在哪儿吗？现在不知道啦。Jadi dia juga nggak tahu keadaan anaknya di mana, bayinya di mana, dia nggak tahu. Jadi dia dipisahkan. 你觉得他们杀了你的宝宝吗？这个是什么？ Ambil aja dulu. Jadi dia memberikan kayak gelang giok ya, tapi dia bentuknya kayak tasbih ya. Kayak tasbih. Kayak tasbih. Ini yang sebenarnya tadi kita lagi makan nasi goreng itu kita udah lihat. Gitu. Dia lagi nungguin sebenarnya. Iya. Ngomong ya. Ya, tapi dia ngerti kok maksud gue. Enggak, dia masih sama. Masih. Lu mau ngomong? Kenapa ngikutin? Tujuannya apa ngikutin? 你要陪我们回家。我你要我。 Kenapa? Apa hubungan? Apa hubungannya? Ni 慢慢跟我们讲可以吗？慢慢讲。什么？给我什么？给我东西啊！谢谢你吧，你好好吧，人灵好好吧，谢谢你。 ada kesamaan apa ya? Kesamaan sifat, kesamaan karakter antara dia sama lu. Oke. Dan 我明白了，我明白了。 dan apa ya? Dengan karakter itu, dengan karakter kuat itu, dia harapkan tuh berdagang. Ada hubungan dagang yang bisa dilakukan. 什么？哦，你的心像我的心啊。你要学吗？
enggak. 我不要， Mau temenan, mau ikut. 我不要，我不可以， Enggak. 我不可以跟你做朋友，知道吗？ Keluar dong, keluarin kok. Kok jadi mau temenan? Keluarin kok. Keluarin kok. Dari depan mau ditarik aku. Aduh, keluarin kok, Mena. Gak enak nih kau. Ini. Ya kan awalnya dia bilang ada kesamaan sifat, kesamaan karakter, kesamaan maksudnya seorang fighter gitu ya, seorang fighter gitu loh. Maksudnya ke bisnis tuh oke banget. Nah, tapi kok Dia lama-lama pengen ikut dia nih. iya. Pengen Kok lama-lama nempel, aneh, pengen soalnya nempel, dari tadi cuman, mau megang mulu. Iya. tapi orangnya agak Agresif. eh, Nah ini barang yang jadinya dikasih. kalau misalnya lu nggak mau jadinya kayak aku berasa kayak aku yang ngerti nggak sih kok? Oh, oke. Pokoknya harus salah satu tuh harus ada yang Jadi teman. gitu. Jadi Tapi barang yang dia kasih ini gimana? jangan dipegang lah kalau menurut gue. Ya udah. Nggak tahu gimana pokoknya gue ngeliatnya jadi aneh kayak negatif. Bisa. Terakhir dia ngasih angpau tau. Ya karena kan mau nyogok, Oh, nyogok, tumbal. nyogok. Baru tadi awalnya kayak gue takut sama sini. Ini orang ini memang dasar pintar berpolitik. Ini perempuan. Pintar politik, pintar dagang, tapi manipulatif. Udah manipulatif, dia ini suka nyogok juga. Pokoknya ambisius, apapun yang dia pengen tuh harus dia dapetin. Mafia. Ya. Dan dia memang mafia perempuan terberani Cina. Jadi dia malah gembong ya leadernya. Gitu. Jadi dia tuh tadi nangis Pura-pura doang. frustasi doang. Terus siapa? Hah? Wah. Ini siapa? Iya lah. Hah? Mau keluar gak? Ini adalah cowok yang suka sama si cewek tadi. Keluar gak? Kemudian Nggak bener nih cewek. Hah? Yang mana? Yang tadi? enggak dia ditolak. Oh. Cintanya dia, ini sosoknya sosok laki-laki yang masuk sekarang suka sama si perempuan yang tadi, dia ditolak, makanya dia berapi-api begitu menjalankan. Keluar. Berarti yang bener yang mana nih? Gak apa-apa karena gini. Mending jangan. Itu sebenarnya tadi awalnya aku sih cerita gitu kan, tapi memang kalau yang lebay-lebaynya itu memang bukan. Tapi intinya yang jangan diterima di gioknya benar. Udah. Udah itu aja. Tapi Gue relain deh, kagak deh. Soalnya Soalnya dia pertama kayak itu gue sadar. iya. Tapi yang kalau udah lebay-lebay itu bukan gue. iya soalnya gayanya kok aneh. Oh, kok maksudnya dia nyampein sesuatunya berlebihan. Gue bilang, Gembong nih, sambil merem. gue soalnya sedikit banyaknya gue tahu nih si cewek tiba-tiba ini kok jadi kayak ngejelek-jelekin. Oh, ternyata dia salah satu cowok yang memang dia ditolak sama perempuan ini. Dia Ini cewek pribumi kok. Iya, pribumi. Ditolak. Preman. Premannya Preman pribumi. Iya. Preman sinilah. Ini cewek mah bukan bukan preman banget juga, cuman Ya, memang soalnya otaknya licik lah, licik. Enggak, bukan berani, ngerti nggak sih orangnya? Salah satu kan kalau cewek kan di sini kan dibantai gitu kan. Jadi kan biasanya kan pasti kena mentalnya jadi penaku yang diem gitu kan. Ini salah satu di antara yang lain tuh cewek ini agak berani bicara, berani mengungkapkan gitu loh. Iya, cewek yang tadi. Sebelum mau ngomong ke situ kenapa jadi gue berasa jadi ngomong ini? Maksudnya ke situ. Ternyata ada kisah cinta, ya. Kisah cinta di balik tragedi Tambora, ya. Oh, gegar pecinan katanya. Ya, karena hampir 10.000 masyarakat Tiongkok itu dibunuh sehingga seluruh sepanjang jalan ini darah. Bau amis darah. Tapi yang cewek tadi itu memang dia anak orang kaya. Iya. Di sini. Dan anak cewek satu-satunya dan
selalu jadi pusat perhatian para pria. Cowok ini kayak kulit hitam, pribumi orang timur. Lagi, ya. Bener gak sih kok? Agak-agak mirip bentukannya kayak si Simon tadi, kurang lebihnya. Ya tapi nggak bagusan ini dikit gitu masa di look-nya. Ini si Simon timur nih kayak orang timur. Jadi karena cinta ditolak, akhirnya Bukan bertindak kan? akhirnya si dia merencanakan untuk apa kayak membobol satu ruangan di toko merah itu yang dalamnya ada si tadi siapa namanya? Runling. Iya. Iya bener, mau ngebobol barang, materi. Si Renling ini menjaga, kebunuh akhirnya. Tapi diperkosa dulu. Iya. Iya, diperkosa. Jadi memang memalingin harta nih akhirnya. Tapi si Renling ini, oh dia tuh pemberani, berani ngelawan si ini reman-reman ini nih, cowok-cowok ini, tuh kebunuh. Tapi emang dia nangisin anak? Kayaknya enggak deh. Dia punya. Dia nggak punya anak. Dia kayaknya. Orang tadi gue nanya. Orang habis diperkosa mati kok. Dan posisinya belum punya anak. Yang dia tangisin bukan anak deh kayaknya. Jadi tadi gue nanya, lu nangisin anak? Dia gini kan? Enggak, bukan anak deh. Oh, di pikiran aku bukan anak, ada orang tua. No. Apa ya, bukan anak tapi Oke. dia nggak punya anak. Jadi proses apa ya? Pemerkosaan itu ini kali keberapa? Nah, kali keberapa? Nah, kenapa dia tadi soal anak? Iya. Karena sebetulnya sempat ada satu masa di mana waktu itu diperkosa sempat isi Keguguran. tapi keguguran. Nah, gitu loh. Keguguran. Jadi dia kehilangan itu. Akhirnya muncul dendam dari si Renlin ini. Dan tapi pada sampai akhir hayatnya dia tidak bisa membalaskan dendam itu. Oh iya, makanya dia tuh ada perasaan tuh ambisius tuh dari situ kayaknya mungkin. Kayak juga jangan dipegang. Itu Gyoke kayak pemikat lu sama dia deh. Oh, feeling aku mah jadinya. Kalau lo pegang Gyoke itu lo simpen, dia mah ngikut. Oh tidak, tolong. Gua udah. Gyoke harus Dikasih angpau, dikasih giok ya. orang kaya kok. Lu minta apa dikasih tau. Enggak, makasih dah. Dengar gak sih kok? Bener gak sih kok? Ini dia ngomong nih. Apa katanya? Lu mau apa? Enggak mau. Makasih. Enggak, pada saat tadi dia bilang dia mau ikut aja, mau bilang enggak bisa. Enggak mau. Enggak mau. Seriusan. Enggak mau. Enggak mau. Keluar. Ya? Kenapa lu bisa bahasa Indonesia, lu pura-pura gak bisa tadi? Kenapa sih mau ikut? Maunya apa? Suka. Mah? Suka. Maksudnya? Suka karakter? Apa yang sama? Everything. Oh, itu yang tadi lu bilang dia bisa You can speak few languages, A ya? little bit. Good. But I'm sorry I cannot be friends with you, okay? What? Gak apa-apa kok. Gue tahu itu. Yakin gak mau, what? Bener nih orang pinter. Gak apa-apa lah ya. apa? Enggak, gue jadi Ya gak apa-apa. Iya. Oh, Pinter apa sih. ya? ini cewek dia nggak bisa dia bisa banyak bahasa tau. Bukan lagi. Ya kalau gue rasa dia bisa bahasa Cina, cuma kayak apa karena gue nggak bisa kali kok. Karena gue nggak bisa, jadinya susah. Tapi dia bisa jawab, cuman gue nggak bisa. Gue berasanya begitu. Nah kalau lo dan pinter bahasanya, Bukan maksudnya lagi. Bagus loh. Englishnya juga dia punya pronoun bagus. Iya kan, beda kan? Sekarang dia ngomong Iya. sama tadi. Iya. Oke. Dia udah mentok banget nih. Tadi makanya dia mau ngomong Bentuk apa? buat nawarin lu ikut tadinya. Hah, maksudnya? Ya buat nawarin lu, maksudnya biar dia ikut sama lu gitu. Mentok ya? Mentok apa? Udah mentok, maksudnya tadi. Mending kita closing dulu deh. Oke, udah. Oke, Mbak Michelle kayaknya energi dan suasananya menurut aku tadi udah dibisikin gak kondusif, udah kurang kondusif.
Jadi kayak poinnya kita udah dapet ya, kalau dari kisah bangunan Toko Merah ini, kisah yang kita kulik ini ternyata memang ada kisah asmara ya. Betul. Dan punya peranan penting ini kalau si wanita Cina ini yang bernama Renling. Renling, dan memang dia menginginkan bintang tamu kita tapi kita tidak mau, tidak boleh gitu kan. Bintang tamu tidak mau, nanti bintang 7 say. Dan memang di Renling ini waktu kita survei ini sudah pernah Udah pernah. menempel setengah gitu di gua ya. Nanti mungkin kliknya kenapa? akan masuk. Nanti Jadi kalian lihat di video ini. Dan dia sempat ngomong memang karakter gue sama kayak dia di mobil. Jadi oke. dia tuh udah, gue jadi perantara lu doang ya. Makasih lo ya. Dia memang udah ngincer mana Nggak sih. nyata, nggak gaib. Pada Gak nyata, gatel sama lu. pada ngincer. Nah, Laku ya lah. Gitu sih. Jadi kalau di artikel tuh berarti ya kan, kalau ada kisah Toko Merah ini di artikel ada bilang yang suka menonjolkan diri tuh sosok si Sosok si Cina. merah ini Wanita karena dia pakai Cina. mantel merah sebenarnya. Ya ini sosok ini benar. Iya. Namanya Itu bisa Renling. kita benarkan. Iya. Nah, nama lengkapnya Renling. Ada yang nulis Renling. cuma namanya Ling. Ini gue kasih lengkapnya. Renling, benar. Dan kisah ini sebenarnya tidak pernah terungkap Ya. di artikel manapun. Cuman Kan- di Ini detailnya. Hanya Cuma di di- Scary Night with Michelle Amanda betul sekali. dan Keke Ramadan. Gitu. Dan Hebat loh. apa nih yang pengen lo sampein nih moral story-nya? Marsi dulu deh bintang tamunya nih. Apa? Jangan tergiur deh sama uang. Oke, betul. Takut di bawah say. Memang yang aku tangkap kok Jin ini pinter sekali Ya, ya. tipu muslihat. Lu dikasih tawaran nafsu dunia gitu kan? Yang gampang lagi. Tadi Pokoknya bagaimana caranya sebagaimana mungkin supaya kita bisa bikin perjanjian. Iya. Pokoknya sampai dipegang-pegang, nangis-nangis. Hebat loh. Padahal dia pinter kan gitu. Bahkan bukan cuma uang yang dijanjikan, tapi kekasih. Anjir. Astaga Tuhan, gua nggak mau lihat ke atas. Kan udah bilang. Nggak sengaja nih. Oke. Nah, Koko, oke. Let's go. Kesimpulan langsung di Koko nih. Moral story yang kita harus kasih pesan-pesan ke My Michelle dari kisah yang sudah kita kulik di balik bangunan Toko Merah yang begitu megah pada zamannya dan tapi sekarang sudah tidak terpakai. Oke, bahwa yang namanya materi, yang namanya terkait dengan aset, terkait dengan uang, itu semuanya hanya objek perebutan, oke? Termasuk, Oke. termasuk apa ya? Termasuk wajah, warna kulit yang sifatnya materi itu pun jadi bahan yang membahayakan. Nah, artinya apa? Artinya mau kayak apa kondisinya, mau kayak apa? Tunggu. Dia. Enggak apa sih? Terus ya. Enggak. I said no. No. I said no. I told you no. Okay? I knew it from the start. I said no. Can you please go? But I like you. No, I don't. I like you. No, I don't. No, please. No, Oh. no. You wanna go? No. I'm begging you, please. No. Get out. You wanna get out or not? Now. I go out.